Oke, kita masuk di Pogi. Podgi. Podcast pagi. Podcast bercanda pagi. Anak itu rezeki. Ya. Banyak anak, banyak rezeki. Ya. Nah, bener gak ya? Masih relevan nggak? Pertanyaannya itu. Ya. Kita masing-masing punya anak Gua tiga. Tiga. Dua satu lah gitu lah. Ya. Gitu, karena anak sambung satu, cuman 3 lah itu. Ya, pokoknya intinya 3. Tiga. Nah, kalau dari pengalaman gua, kalau kita ngomongin banyak anak, banyak rezeki, setiap anak punya rezeki, iya. Nah itu benar. Tapi kalau banyak anak, banyak rezeki, mungkin zaman dulu masih relevan. Karena zaman dulu kan apa ya? Iya, kayaknya aku 7 bersaudara. Nah, Mungkin hitungannya ibu zaman dulu ya biasa punya anak banyak gitu. kalau sekarang kan ngasih makan 3 anak aja, Pusing. lumayan effortnya. Iya. Bukan secara biaya ya, tapi kan mengasuh, kita pengen semua anak-anak kita punya kasih sayang yang sama. Iya. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Pengennya gitu, tapi pasti aja ada yang merasa dibedakan. Padahal Betul. maksudnya pengennya sama. Betul. Kalau Wendy kan kemarin sempat cerita soal anaknya yang ternyata anak pandemi hitungannya ya. Anak pandemi hitungannya. Itu emang Ya lahirnya pas hamilnya pandemi. pada saat pandemi, lahirnya pada saat pandemi. Terus gua kasih nama Aiko Phoenix Dactylifera. Aiko tuh Ayu dan Armoko nama Iya. gue. Phoenix Dactylifera itu nama Latin kurma. Ya. Phoenix Dactylifera. 2 minggu setelah anak gue lahir, gue kasih nama, gue baru sadar. Akronim dari nama anak gue, Oke. Aiko, Aiko. Phoenix Dactylifera. Kalau diambil huruf depannya aja jadi A, P, D. Ya, APD. Dan gua sama sekali, Kirain sama di sekali. konsep. Iya. Enggak. Kalau konsepnya nama suku kata pertama gabungan gua sama istri, 2 ketiga itu nama Latin tumbuhan. Konsepnya Oh, jadi gitu. Phoenix Dactylifera itu artinya korma. Kurma. Kenapa nggak dinamain korma aja langsung? Aiko korma gitu. Pak, anak-anak dia. Tidak apa-apa dia. Tahu dia mah, namanya kayak dia mah gitu. ngambil simpel ya jalan hidup lu enak banget Andre. Nggak, maksudnya biar. Tapi wah, masih korma. pengen punya anak lagi gak? Tapi gini, ini sekedar sharing juga. Pada saat istri mengabarkan kalau dia hamil, Iya. sepersekian detik, gue kayak gini, hah? Punya anak lagi di usia 40 tahun. Aduh, gimana ya? Punya ketakutan dong. Pertama, secara kesehatan di guanya, terus kedua kemampuan dan segala macam. Tapi di titik itu juga tiba-tiba gue diingatkan, masih ada Tuhan loh. Tuhan yang ngatur semuanya. Lo dikasih anak berarti lo dikasih kepercayaan lagi. Itu dia. Itu. Dan rezekinya ada lagi, Andre. Gua malah pengen punya anak lagi gua. Masih pengen punya anak Masih lagi pengen gua punya anak lagi. Kode hashtag buat yang di rumah. Langsung. Pabrik buka lagi. Yeay. Cuma pertanyaannya masih mampu atau tidak? Ketika tiap hari minyak angin selalu di perut. Bukan gitu. Iya. Minyak angin di perut mah nggak apa-apa. Iya. Ya kan penting kan bukan soal minyak anginnya. Iya benar. Iya benar. Yang penting kan minyak lainnya. Ya betul. Minyak rambut. Benar. Nah, ngomongin banyak anak nih. Ternyata di Malang ada yang punya anak sampai 15, bahkan sampai bikin 2 kartu keluarga. Hari Nah, ini dia nih. Ada hari beritanya, ini kita lihat. kok 2 kakak sih? Iya, kita lihat. Karena nggak muat. Pak Sutri di Kota Malang punya 2 15 lembar. anak, kartu keluarganya 2 lembar. Oh, Lembar. maksudnya 2 lembar. Oh, 2 Bukan lembar. bikin 2 kakak. 2 lembar, tapi dia 2 kartu keluarga dong, karena 2 lembar. Ini kartu keluarga 1, ini kartu keluarga 2. Enggak ya. Tapi ini kartu keluarganya sama, Iya. cuman lembar 2 karena nggak muat. Berarti ada 2 kakak dong. Enggak dong, tetap Enggak. 1 kakak, 2 lembar. Iya. Karena kalau ada 2 kakak terus bim-bim gimana? Bim-bim. Kalau kan ada kakak-kakak, bim-bim dong. Oke. Itu kan anaknya ada 15. 15. Berarti anak terakhir ada 14 kakak. Oh. Anak terakhir ada 14 kakak. Anak terakhir kan 14 Berbicara kakak. soal kartu keluarga, Ya. kita udah mengundang bintang tamu kita yang tugasnya bikin kartu keluarga. Silakan, ini dia. Mona Ratulio. Mona. Mona, Selamat pagi Kak Mona. Kakak nih. Mona. Nih, Mona nih. Halo. Sekali lagi dong. Mona ini kartu keluarganya dibikin pakai rugos ya nulisnya ya. Gak rugos dong. Gak rugos. Dan relate lagi kita. Masih mending bikinnya pakai rugos. Ah ini prasasti.
batu dong Iya. ya. Mon, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sendiri nih? Maunya? Biasanya suka bareng sama Indra. Oh iya benar. Iya. Ditungguin di mobil. Indra siapa Indra nih? Brasko. Indah Herlambang. Ada Indra Brasko. Suaminya dong, Iyalah Indra Indra Brasko. Brasko. Mon, lu salah satu juga sosok sebagai seorang Motivator parenting ya. parenting. Oh kirain ibu yang banyak anaknya. Itu juga termasuk. Oh itu juga ya. Itu termasuk. Kalian basa-basi dulu ya. Iya, Baru ke betul. Ya, situ kan ya. namanya juga kita host kan basa-basi dulu. Oh iya benar. Betul. Enggak sih sebenarnya sharing-sharing aja karena dulu waktu punya anak pertama kan gue umurnya 21 ya. Oke. Jadi ngerasa kayaknya aduh kebingungan banget gitu punya anak. Tapi ternyata ibu-ibu yang punya anak kebingungan tuh bukan cuma ibu-ibu yang umurnya muda banget. Ternyata mau usianya berapa, tetap kita kan ibu nggak ada sekolahnya ya. Terus mau nggak mau dijeblosin jadi ibu mesti ngasuh didik anak yang nggak mudah juga gitu. Jadi ya gue sharing supaya banyak ibu ngerasa oh ternyata gue nggak sendirian gitu. Betul, betul. Punya 5 anak. 5 ya? Ya 5 ya. 4 plus 1. 4 plus 1. Biar jelas, biar clear sebenarnya. 4 plus 1 tuh gimana kondisinya kamu? Jadi sebenarnya anakku tuh 4. Yuk hati-hati ya. Oke. Siapa? Yuk, mari, mari. Kaget gue. Aku anak kembar. Aku anak kembar masih beres. Iya. Pada mencar. Nah inilah resiko punya anak banyak kayak gitu. Hati-hati main di taman bermain. Yang satu di kora-kora, yang satu dia. Oke, 4 plus 1. Jadi anak-anakku tuh sebenarnya 4. Oke. Cuma waktu bulan Juli kemarin tuh awal-awal Delta. Jadi ada kakakku tuh kan baru nikah 1 tahun. Terus istrinya hamil. Waktu istrinya hamil 8 bulan, istrinya tuh kena COVID yang Delta itu. Terus begitu hamil 8 bulan, saturasi drop 70, jadi mesti buru-buru disesar. Setelah sesar, ibunya cuma bertahan 2 hari. Jadi meninggal dunia waktu itu setelah melahirkan 2 hari. Ya udah akhirnya karena aku lagi nyusuin juga kan si Numa. Pikir-pikir nih anak kesian banget ya, mau donor ASI juga bingung karena waktu itu lagi deltanya lagi parah banget gitu. Ya udah deh, boleh. Sebenarnya gue ngajuin ke bapaknya sih, ke kakak gue gitu. Boleh nggak titipin di sini dulu? Ya setetes 2 tetes deh ya. Yang penting dapat ASI gitu. Ternyata bablas nih sampai sekarang masih ada di rumah. Gue sih sebenarnya pengen banget ngomong anak gue 5, cuma kan nih masih ada ayahnya gitu. Cuma kalau dibilang bukan anak juga ya udah kayak anak juga ya hari-hari di rumah. Nyusuin juga langsung 2 bahkan. Iya, waktu itu akhirnya nyusuin 2, akhirnya mengalami pengalaman kayak gitu. Iya. Luar biasa. Hebat loh. Iya. Tapi kan kalau ngomongin skala umurnya nih lumayan apa ya, perbedaannya kan lumayan ya. Iya. Bukan yang Iya, berdekatan betul. secara umur. Yang ngomongin pertama udah umur 18 tuh. 18. Ngomongin masalah sekolah. Nah, ih kamu penetapannya penuh arti gitu sih. Iya. Mon, tapi sebelum Uang sampai bayaran tetap ya. Iya, karena satu sekolah anak kita. Gimana? Nah, sebelum sampai ke sekolah nih, Iya. kan pasti kita di jalan dulu kan sebelum sampai ke sekolah. Betul. Ya kan pasti kita jalan dulu dong. Iya, ke sekolah. baru betul. nyampe sekolah, benar. Kan durasi pendek ya? Lalu tipe yang suka punya banyak anak gak? Suka anak-anak. Cuma waktu itu sebenarnya sih plannya cuma 2, paling banyak 3. Sekarang 5 jadinya. Sekarang ya. tiba-tiba 4 plus 5 1. kaget juga, kaget juga. Tapi ya jalanin aja. Cuma ternyata Latih. enjoy banget, apalagi mungkin momennya juga pas punya bayi lagi tuh pas pandemi ya, kita juga nggak ngapa-ngapain di rumah aja tuh. Justru kalau testimoni kakak-kakaknya sih, untung ada Numa ya, kalau nggak ada Numa kita ngapain ya gitu. Jadi ya ini kayak jadi berkah akhirnya buat kita Tapi gitu. guys, maksudnya gini. Kenapa kalian sih? kalau berdua nggak Kenapa apa-apa? sih dalam banget? Enggak, gue kebelet. Sana. Udah. Gak enak. Udah, sana. Daripada lu pececeran di sini lo. Daripada pececeran di sini. Inilah. Makanya tadi begini-begini terus dia. Iya, gak bisa diem. Baliknya 2 minggu lagi ya. Iya. Kita di sini dulu sebentar gantiin ya. Inilah serunya acara live ya. Iya. Apa yang terjadi sekarang, terjadilah. Iya. Nah, kita ngomongin biaya sekolah. Artinya kalau misalkan kayak gua aja, anak pertama, anak kedua bedanya cuma 1,5 tahun lah. Udah kayak anak kembar, walaupun cewek cowok ya. Jadi kalau
satu sekolah di tempat yang ini, otomatis adiknya juga harus sekolah di tempat yang sama. Iya. Nah, Mona juga mengalami hal yang sama kan? Sebenarnya sih awalnya dulu pengen banget punya plan anak-anak tuh lahirnya jangan kelipatan 3 deh gitu ya, supaya pas masuk sekolah nggak bareng. Benar. Ternyata anak pertama ke kedua itu bedanya 6 tahun, kedua ke ketiga itu bedanya 3 tahun. Jadi kemarin ngalamin tuh yang satu masuk SMA, satu masuk SD, satu masuk SMP, satu masuk kuliah. Waduh berat juga ya. Berat. Cuma kan sekarang kan anak-anak muda lagi suka bikin hitung-hitungan tuh. Iya. Oh kalau anak satu tuh seumur hidup nanti habisnya 1 M gitu Iya. misalnya. Kalau anak 2 berarti lu nggak akan ngabisin 2 M. Sebenarnya hidup nggak sesederhana itu ya, tambah-tambahannya gitu. Kita tuh nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu, ya. Gue tuh waktu punya Numa, waktu hamil Numa itu tuh gue sampai sering lobet karena gue mikirin terus, aduh nanti kalau Numa SD gue umur sekian tuh gue masih kerja nggak ya? Aduh gimana gitu tuh sampai akhirnya gue ke hipnoterapi, maksudnya disugesti lah Iya, untuk terima anak ini apa adanya, rezeki itu ada yang ngatur gitu-gitu kan. Betul. Ternyata emang iya. Iya. Tambah-tambahan itu bukan 1 tambah 1 sama Dua, dengan 2 iya, gitu. bisa jadi 11, Lu bisa gak jadi pernah 10. tahu hidup lu akan dibawa kemana. Jadi akhirnya gue sekarang mikir, oh iya syukuri aja. Betul. Ya kalau dititipin anak ya dirawat sebaik-baiknya, Iya, iya. nanti rezeki dan berkah akan ngikutin. Akan datang sendiri. Ini emang bener. Karena ternyata biaya pendidikan itu semakin mahal. Ada berita mengatakan bahwa anak TK aja itu bisa sampai 1,2 miliar. Iya. Biaya pendidikan anak TK. Mahal banget, TK di mana 1,2. itu? Tadi ada beritanya di sini. Kita lihat. Ah, udah lewat ya? Oke. Ya tergantung sekolahnya ya. Ya itu ada yang sampai segitu. Pilihan, iya betul. Tergantung pilihan kepada orang tuanya sih. Betul. Kemana. Tapi ini menarik nih yang Kamuna tadi bilang. Yang masalah, gak kebayang ya kalau ngomongin matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi ternyata di perjalanan tidak seperti Enggak, itu kan. Gak semudah itu juga. Tapi gue percaya itu sih. Kita sendiri aja ada rezekinya. Misalkan Ayu istriku ada rezekinya sendiri. Begitu kita menikah, rezeki kita jadi berdua. Iya. Berdua. Tambah anak lagi, anak 1 rezekinya Ada rezeki ada. juga makin banyak. Betul, dan bukan Wendy misalnya sebulan 5 juta, Ayu sebulan 5 juta terus digabungin jadi 10 juta kan gak gitu. Enggak gitu. Gak gitu tambah. Kadang-kadang Wendy 1 juta, Ayu 12 juta. Itu pernah gua ngalamin ketika pekerjaan gua sedikit, bini gua kan selebgram ya. Wow gitu. Tapi asik. Nah, konsep pendidikan nih, dari kita ngomongin sama Mona ada satu konsep yang seru juga menurut gue ya. Iya. Ada namanya presentasi ke anak, presentasi ketika anak mau minta dibeliin barang. Enggak sih, sebenarnya kalau di rumah tuh konsepnya tuh nggak ada yang gratis, semuanya tuh Harus berbayar ada effort. dalam tanda kutip ya. Maksudnya Oke. kita tuh barter value supaya anak-anak juga tahu bahwa kita tuh nggak bisa cuma Ngasih mau aja. ngambil manfaat terus dari orang lain. Kan anak-anak kan gitu, minta bun, ini bun, itu bun gitu. Cuma kan nanti lama-lama kalau dibiarin gedenya dia jadi anak yang suka minta gitu. Nah ini tuh barter supaya anak-anak mesti tahu nih kalau lo mau minta sesuatu dari orang lain, lu juga mesti ngasih ke orang itu. dengerin nih. Penting nih. Jadi win-win solution. Ya. Gitu. Apa? Sebenarnya apa Value to contohnya? value lah ya. Contohnya Ya, seperti apa misalnya misalnya? nih, misalnya Bunda, aku pinjam handphonenya Bunda dong, boleh tapi mandi dulu. Nah, kan kita barter tuh. Bunda senang, kamu udah mandi, kamu senang bisa pinjam handphone Bunda. Kan value-nya kan tukeran value. Win-win lah, dua-duanya menang gitu. Nah, jadi si Mima, anakku yang pertama tuh umur 18 kan ya, sekarang dia tahu banget tuh bundanya tuh nggak bisa tuh, Bun beliin iPad dong gitu. Orang beli makanan aja PR, beli iPad. Makanya minimal kalau nggak dia, misalnya Bunda, aku tuh lagi butuh banget nih, misalnya gadget gitu. Kalau aku pengen, aku harus apa? Biasanya mereka ngajuin gitu. Satu, atau mereka harus buktikan bahwa mereka itu butuh, bukan cuma kepengen ikut-ikutan. Nah, Mima membuktikannya dengan dia bikin materi presentasi. Itu karena memang di sekolahnya udah biasa bikin materi presentasi ya. Jadi buat dia lebih nyaman untuk presentasiin ke ibu bapaknya supaya emang lebih jelas lah gitu. Oke. Tapi believe it or not, gara-gara gue ngelihat keluarganya Kamona ya melakukan hal itu, gue mulai menerapkan itu Kamona di rumah sekarang. Jadi kalau Audi Kauki pengen sesuatu, harus ada kegiatan yang mereka lakukan. Let's say misalkan mereka mau beli mainan ini, oke, berarti dalam 1 minggu lu harus belajar cuci piring, lu harus belajar ini itu segala macam. Minimal dia tahu yang dia dapetin tuh Ada ada usahanya. usahanya. Kayak benar. Gua mulai gitu. Anak gua, Iya. Papa, aku minta beliin motor. Oke, tapi Oke. barter ya. Apa? Kamu beliin papa mobil. Beda. Itu nyusahin.
Udah lah, nggak jelas. Nyari untung. Iya, cari untung. Namanya nyari untung, Bapaknya, bapaknya. anak sendiri cari untung. Habis ini kita bakal nge-review barang unik sama Kamona. Tetap di Asik. Bencana Pagi.